pas pulang itu bapakku bilang gini, tuh kan jadi pemusik, udah jadi juara tingkat internasional aja nggak ada yang tahu. Yang menjadi inspirasi saya ibu pertama. Ibu saya tuh menurut saya wanita yang luar biasa, almarhum baru meninggal 3 bulan yang lalu, jadi belum 100 hari sampai sekarang. Tapi saya merasa betul bahwa ibulah orang yang pertama memberikan semangat saya untuk menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Nah, ayah sebelum berpulang pada waktu saya ingat, saya tuh ingin banget ayah saya menonton di konser tunggal saya di JCC. Tapi beliau itu waktu itu sudah stroke udah nggak bisa. Dia selalu denger di radio ada lagunya aku yang mana tuh dia bilang dia selalu senang dengar lagu-lagu itu, bilang, "Pak nanti ini ya, iya Bapak mau nonton konser." Tapi ketika konser mau terjadi, Bapak pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, tuh lihat sebelah aku adalah musisi hits maker. Siapa lagi kalau bukan Mas Yofi? Hai semuanya. Aduh, ini minta waktunya, alhamdulillah udah rezeki aku ya. Tiba-tiba aku udah di studionya. Jadi gimana Mas? Aku Coba gimana? nih, pilih yang mana aja notnya. Oh, pilih Mbak note. Vena boleh pilih yang mana aja. Pilih note guys. Yang Mana? ini deh. Nah, 3 not, yang mana aja? ini sama ini. Ini? Iya. Ini gampang banget, yang agak susah dikit dong. Oh gitu, maksudnya Agak susah sembarang ya. ya? Ini. Tuh kan, kan. Nah, Ini kan Mbak Vena buat ini kan? iya. Nih aku jadiin lagu, ini lagunya Mbak Vena ya. Oke. Lagunya enak banget. Aduh, aku merinding, Mas. Ini lagu baru nih, Mas. Iya, asal tekan aja. Sesimpel itu. Iya, Allah. seperti Van Gogh itu dia bilang gitu. Aku Sekarang kalau misalnya mau oke, tekan Mbak Vena tekan aja yang lebih rumit, tekan. lebih rumit ya. Boleh ke sini ya? Boleh. Wow, Tekan. nih. Tuh kan. Nah. Ini satu nada nih ya. Tiap kan miring ini. Kayak sirine kan? Oh iya. Iya kan? Tapi kalau misalnya kita mainnya tetap enak juga kan? Gila, keren banget guys. Pokoknya nonton ya di Vena Melinda Channel. Ini bintang tamuku, aduh ya Allah. Ini bener-bener Mas Yofi, ini brilian banget. Aduh guys, aku merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, dengan perjuangan 1 jam loh dari tempat aku menuju ke studionya ini. Pokoknya musisi yang bener-bener idola aku banget, idola sekeluarga ya guys. Karena setiap kali karaoke yang aku nyanyiin lagunya adalah ketika engkau datang. Ya Mas Yofi udah, ini suaranya jelek banget ya, pede banget ya. Mas Yofi Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Vena? Mas Yofi, kok mukanya awet muda mulu sih, Mas? Pakai obat apa, Mas? Gak tahu ini. Hah? Kenapa Mas? Apa gara-gara menjadi musisi tuh kita otomatis awet muda ya Mas? Nggak ngerti tuh aku definisinya seperti apa. Tapi yang jelas kan anakku udah besar juga sama kayak di bawah viral dikit lah ya. Terus yang jelas musik itu membuat kita selalu melihat berbagai hal dari sisi keindahannya lebih utama dibanding yang lainnya. Walaupun kita juga melihat sisi yang lain sebagai pelengkap dari bagaimana kita melihat sebuah komposisi, sebuah gambar gitu, sebuah kehidupan. Kalau kita melihat orang juga mesti melihat seseorang gitu, pasti saya akan cenderung melihat bahwa oh dia kebaikannya di sini, kelucuannya di sini, keindahannya di sini. Hal itu yang saya lihat. Kalau misalnya ada kekurangan, semua orang punya kekurangan kan. Jadi lebih baik kita ingat yang hal-hal indah itu yang aku pikirkan biasanya. Jadi aku selalu ingat hal-hal yang baik dari siapapun yang aku temui pasti. Oh jadi gitu ya. Jadi kalau kita tuh jadi musisi
itu benar-benar bisa melihat objek dalam kehidupan itu dari sisi positif terus ya, indahnya itu ya? Mungkin tergantung orangnya juga, ada gitu. berbagai macam. Tapi kalau saya lebih memilih demikian, artinya gini, kan kita melihat seseorang itu ada keunikan, ada keunikan. Wah dia ketawanya kencang, keras, tapi oh dia ceria banget ya, dia membawa vibe positif untuk kita. Jadi sisi itu yang aku ambil, bukan sisi kenceng ya, ganggu banget ya. Dan itu di luar frame-nya aku tuh, biasanya aku pasti mikirnya pasti hal itu. Terus ada orang yang katanya maaf ini kan kadang-kadang wanita tuh selalu jaga badannya ngegar, kurus, slim, langsing gitu. Tapi saya punya sahabat-sahabat banyak yang badannya besar, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang indah yang saya bisa lihat, pasti akan lihat bahwa dia perempuan cantik yang saya lihat juga, itu wanita cantik yang saya lihat. Ih keren ya. Pantesan, berarti ini intinya tidak pernah negative thinking tuh. Makanya karya-karya tuh menyentuh hati ya. Dari liriknya tuh loh Mas. Jadi kalau orang mau jatuh cinta, aduh saya belum jatuh cinta lagi soalnya ya. Tapi kalau dengar lagunya Mas Yofi itu kenapa semuanya tuh cinta Mas? Full of love kah gitu ya jadi, seorang Mas Yofi? Mungkin agak bingung juga aku menjawabnya karena gini, aku buat lagu-lagu juga, bahkan lagu-lagu yang keras sekali, rock yang keras, atau instrumental jazz yang cukup rumit, ada beberapa, tapi nggak didengar orang itu bagiannya begitunya, nggak dilihat orang. Ada dalam katalog-katalogku, tapi memang selalu tersimpan di posisi-posisi yang mungkin tidak diperhatikan, karena biasanya memang sangat segmented, orang tertentu yang mendengarkannya. Tapi saya suka membuat sesuatu itu, ya tadi seperti tadi, kalau kita membuat karya yang indah sepenuh hati, semuanya bisa indah-indah aja, dari pemilihan nadanya, dari liriknya. Bahkan teman-teman saya suka bercandain aku, teman-teman Kahitna atau teman-teman artis atau seniman yang lain bilang, Yof tolong dong buat lagu dari kata-kata. Kadang-kadang jahilin kata-katanya tuh yang aneh-aneh. Kayak di Kahitna ada lagu, ngeliat tulisan tuh nggak ngerti gitu. Tulisannya nggak ngerti, kayak di aduhai apa ya, di angkot-angkot tuh. Coba buat lagu ngerti. Aku buat yang tentang perbedaan agama yang apa? Aku nggak ngerti, dengarkanlah. Kan bisa enak-enak aja dimanapun posisinya. Itu ya. Padahal tuh ngomong nggak ngerti sebenarnya gitu. Terus juga misalnya pengalaman yang lucu ketika saya ingin membuat lagu, berjanji membuat lagu di studio untuk sebuah grup vokal yang memang sangat unik pada waktu tahun 90-an. Tapi sejujurnya ketika bertemu itu saya lupa bahwa ada rekaman sama teman-teman itu. Yang ada mungkin tadinya mungkin latihan atau sekedar bertemu. Jadi pas ketemu sana, ada asis, Mas kan harusnya rekaman buat ini. Lupa ya, udah datang. Ya Mas Yofi rekaman. Oh iya, kalian makan-makan dulu ya, teman aku buat aku di dalam siap-siap. Aduh kok lupa ya, aku langsung buat piano. Teng, bila ku ingat senyum manismu. Oh iya, jadi aku inget. Nah itu karena lupa jadi bila ku ingat. Jadi lagunya si ini kan. Lingua. Dari itu jadi langsung hits banget ya. Iya, alhamdulillah. Tapi emang bener tadi guys, jadi sebelum aku syuting, tadi aku dites sama Mas Yofi, bukan aku dites, aku ngetes Mas Yofi. Suruh pilih apa ya, nada ya. Aku asal milih tuh ya guys ya, tiba-tiba langsung keluar itu yang namanya nada-nada yang indah, sampai dengernya tuh sampai terharu. Padahal itu belum ada lirik ya. Iya. Jadi lirik duluan apa nadanya duluan? Bisa bersamaan, aku biasanya suka nulis bersamaan gitu, langsung ditulis, notnya ditulis, direkam. Tapi sejujurnya sebuah lagu yang indah tanpa lirik pun itu sudah terasa keindahannya. Baru dari melodinya saja, dari nadanya saja tuh seperti sesuatu yang sudah berbicara sebenarnya. Benar-benar. Tapi tadi iya loh, aku dengerin live guys. Kalau nggak berapa ini kalau manggil Yofi Widianto. Tapi bener, Mas, tapi ngerasa blessed nggak sih sebagai seorang Yofi Widianto? Itu kan nggak semua orang loh kayak begitu. Itu kayak ngalir ya, kayak nafas loh. Mas tadi tuh main piano, nyiptain lagu kayak orang nafas aja gitu, kayak orang ngomong. Segampang itu kah? Ngerasa nggak sih bersyukur banget Mas jadi orang? Oh pastinya, saya pasti bersyukur banget pada Allah bahwa saya juga menyadari. Kadang-kadang suka begini Mbak, yang saya bingung tuh misalnya saya jalan naik mobil, muter ini, lagi denger Raisa nyanyi Mantan Terindah. Belok sini saya dengar Adaran bawain Andai Dia Tahu. Belok sini saya dengar Rosa bawain Terlalu Cinta. Aku terlalu cinta. Sini lagi ada lagu
ada beberapa radio muter lagu. Ini kalau bukan pemberian Tuhan apalagi kan bukan, saya tahu bukan saya yang pinter buat musik atau karena banyak banget musisi berbakat di Indonesia, banyak banget yang pinter-pinter. Tapi nampaknya saya harus banyak bersyukur bahwa ada pemberian Tuhan yang luar biasa dalam saya berkarya. Pasti itu pemberian, bukan kepandaian saya teman-teman, pasti itu. Tuh. Sangat ini ya, sangat humble ya. Aku tuh kadang-kadang ngeliatin Mas Yofi bingung ya, nih orang nggak ada sombong-sombongnya tapi bener-bener berkualitas. Nah, aku pengen nanya deh sama Mas Yofi, kan udah diberi berbagai macam talent yang luar biasa ya Mas ya, dan sekarang sudah ada Arsy yang meneruskan. Mimpi nggak sih kalau Indonesia itu lebih banyak lagi anak-anak mudanya yang benar-benar bisa terukur musikalitasnya Mas? Kalau kita lihat kan hanya orang yang mungkin ya yang punya uang lah bisa beli piano, bisa sekolah musik. Nah, bagaimana dengan masyarakat di desa yang anak-anaknya sebenarnya punya musikalitas tinggi tapi nggak ada fasilitasnya. Nah, mimpi nggak Mas masuk ke politik atau Tapi yang jelas sih sebenarnya kalau aku lihat bahwa Indonesia itu punya bakat-bakat yang hebat. Iya. Kan di luar musik itu saya punya program untuk jalan-jalan muter seluruh Indonesia. Ini kebetulan pandemi saya berhenti. Namanya Indonesia, ide untuk Indonesia. Biasanya saya ketemu sahabat-sahabat saya di Kalimantan pedalaman, di suku Dayak, di Tenggarong, sampai ke Papua, di Sorong, ke Aceh. Itu saya jalani di luar kegiatan bermusik saya, dan itu penting untuk saya bisa berbagi, bisa mendengarkan teman-teman bercerita tentang masalah-masalah domestiknya. Jadi saya paham betul titik-titik ini karena saya 10 tahun berputar tanpa henti, baru berhenti ya ketika pandemi ini. Untuk saya yakin betul bangsa ini adalah bangsa yang punya bakat-bakat terhebat di dunia. Jadi kalau kita melihat di Aceh banyak sekali orang melukis, menari, menyanyi dengan indah dengan gayanya yang sangat otentik, sampai ke Timor, Flores dan sebagai banyak kan sekarang yang baru Anmes, Marion Jola, Jawa Timur Tiara Andini, di Sumatera Utara pastinya ya ada Liodra, di Ambon, di Manado banyak sekali, bukan cuma penyanyi, banyak pemusik. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita masyarakat, bukan saya tidak ingin membebani negara bahwa kita harus lebih mengencourage, merangkul lagi mereka, menunjukkan bahwa kita punya bakat-bakat hebat di negeri ini. Kalau kita lihat kan kita punya sahabat-sahabat di Korea, saya punya banyak teman-teman baik di Korea, mereka berhasil dengan luar biasa, mereka berhasil membuat negaranya maju dari sisi ekonomi kreatif. Saya juga punya harapan itu tentunya dengan segala yang terukur, segala sesuatu yang konseptual, ada grand idea-nya seperti apa, ada blueprint-nya seperti apa. Nah, itu penting untuk kita perjuangkan dan saya masih menyimpan harapan itu. Bagaimana ke depannya kita lihat ya, moga-moga ya ada keajaiban yang bisa membawa bahwa Indonesia ke arah yang akan lebih baik. Saya lihat sebenarnya teman-teman, sahabat-sahabat sudah memulai ya, karena udah ada banyak ekonomi kreatif, lalu sekarang masih bergabung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, which is itu nggak apa-apa, hanya pengkotakan untuk membuat lebih mudah dari tata kelola administrasi negara dan sebagainya, koordinasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting bagaimana apa yang dihasilkan dari semua ini, dan itu tidak jadi tanggung jawab backcraft semata atau parekraf semata, tapi kita sebagai bangsa, bagaimana kita menghargai film kita, bagaimana menghargai seniman lukis kita, bagaimana menghargai anak-anak kreatif yang membuat startup yang hebat dan semua. Jadi saya masih punya optimisme itu. Yang penting coba kita kembalikan pada hati nurani, posisikan hati kita untuk lebih mencintai bangsa kita, bagaimana kita menyayangi negeri ini, menyayangi semua rakyat. Kemanfaatan itu apabila dioptimalisasikan, mereka dikembangkan luar biasa, maka rakyat semuanya akan mendapat manfaat. Betul. Karena mereka adalah pionir-pionir, mereka adalah tulang punggung masyarakat, mereka juga rakyat juga, kami juga rakyat. Tetapi apabila terfasilitasi dengan regulasi yang baik, perlindungan yang baik, semuanya diambil pajaknya, semua ada hak dan kewajibannya, tetapi punya kemaslahatan yang baik buat bangsa ini. Saya yakin ke depannya kita harus punya harapan dan optimis untuk itu gitu. Jadi outputnya dari pajak-pajak itu harus kembali kepada komunitas musik itu sendiri ya. Bisa begitu. Iya kan? Artinya gini, pajak-pajak itu harus bisa dikembalikan ke komunitas
musik benar, tetapi saya sebagai pemusik tidak seegois itu. Adalah gitu? Gini, kalau kita membayar pajak, kita adalah rakyat. Oh, itu udah kewajiban. Kewajiban. Lalu rakyat ini kemanfaatannya harus dioptimalkan untuk rakyat. Rakyat itu bukan cuma pemusik, ada petani, ada sahabat-sahabat saya yang pengusaha. Jadi kalau kita ditarik pajak sebagai pemusik, bukan berarti pajak saya harus dikembalikan hanya ke pemusik, tapi ke seluruh bangsa ini. Karena bangsa ini harusnya bisa mencintai, menghargai, menyayangi musiknya sebagai kekayaan intelektual bangsa itu sendiri. Ketika disayangi, dibanggakan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat juga, maka penghasilan ekonomi itu sendiri dimanfaatkan bukan hanya untuk pada pemusiknya, tapi pada lebih luas lagi. Bisa membuat rumah sakit, lembaga pendidikan, untuk bermacam-macam. Ketika semua terkolektif dengan baik, semuanya diatur dengan regulasi yang baik, semuanya transparan, dan transparansi itu rasanya sekarang tidak bisa dihindarkan. Cepat atau lambat semuanya harus akuntabilitasnya tinggi, bisa dilihat, bisa dicek, dan semuanya. Ketika semua ini berhasil, kan ya untuk kita semua. Betul, betul. Kenapa aku bilang soal pajak ya? Karena banyak banget kemarin kan permasalahan dari royalti itu sendiri, ya kan Mas ya? Itu kan masih jadi menjadi hot issue lah Mas ya, sampai saat ini. Dari ada Bekraf, kemudian sekarang gabung lagi dengan kementerian, kemudian ada undang-undang permusikan waktu itu yang ada semuanya masih dalam hot issue, bahwa ada royalti yang ditersebut apa mekanisme. Sebenarnya kalau saya sebagai pemusik, segala sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa ini dan mekanismenya ini menunjukkan bahwa negara hadir di sini, tentu akan mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang terbaik. Pemerintah pasti kan ingin segala sesuatu itu yang terbaik untuk bangsanya. Tapi mungkin kalau dari kami seniman ini cuma ingin tahu bagaimana sih pola distribusinya gitu, bisa sampai secara adil dan adil dan punya manfaat untuk orang banyak. Artinya gini, adil tuh kalau saat ini yang lagi produktif adalah teman-teman seperti Lale Ilmanino, terus siapa banyaklah Anmes, siapa Arsi, anak saya lebih produktif dari ayahnya. Makanya yang harus dapat lebih banyak tentu anak saya daripada saya. Nah itu harus lebih proporsional dan lebih memang seperti apa yang tercatat di data. By data saja semua kan bisa kelihatan kok. Asal tinggal tinggal ingin kita melakukan itu atau tidak, atau ingin tetap di zona abu-abu terus. Nah itu kan perlu will yang baik dari semua stakeholdernya, bukan hanya pemusiknya, pendengarnya. Karena bukan hanya pemusik yang harus dilindungi, tapi para pendengarnya pun harus dilindungi. Kalau mereka sudah membayar sesuatu ke satu platform, berarti mereka berhak untuk menggunakan itu untuk mendengarkan berapa kali apa. Jadi kan ada saling melindungi semuanya itu. Dan itu manfaatnya ketika ada pajaknya dikembalikan pada rakyat juga semuanya, bukan hanya pada pemusik aja. Nah mekanisme itu harus makin jelas, regulasinya harus makin jelas. Tapi saya tahu kan ini kan juga lagi pandemi, lagi apa, tentu ada konsentrasi yang lebih urgent untuk diurus, sehingga hal-hal ini berjalan waktu. Saya berharap tentu dengan doa selalu untuk semuanya, buat pemerintah, buat rakyatnya, buat semua stakeholdernya, untuk mendapatkan hal yang terbaik untuk bangsa ini. Tuh guys, adem ya kalau musisi yang ngomong ya. Jadi kalau tiba-tiba musisi menjadi politisi, nah itu yang luar biasa ya Mas ya. Saya posisi jadi politisi, musisi menjadi politisi boleh saja. Orang film jadi politisi boleh, petani menjadi politisi boleh, pedagang semua sah saja, semua boleh berjuang untuk bangsa ini. Tetapi yang harus diingat dalam hati nurani kita adalah apakah kita punya kapabilitas itu, punya kapasitas itu, dan apakah kita sudah bertekad untuk mendharmabaktikan waktu kita secara total pada bangsa melalui lembaga-lembaga itu. Nah itu harus diri kita yang menjawab. Jadi jangan karena misalnya popularitas kita langsung masuk ke wilayah yang sebenarnya secara hati nurani kita belum terlalu gitu. Secara hati ya, bukan hati nurani. Secara hati kita belum terlalu total, dan kita juga secara pembekalan harus penting. Kalau kita menjadi anggota DPR, bagaimana dikaderisasinya, bagaimana mengerti tupoksinya, bagaimana mengerti apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka memperjuangkan apa yang diinginkan oleh konstituennya. Itu harus benar-benar
Saya kebetulan belajar di sekolah ilmu politik di Unpad, di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi cukup belajar itu, tetapi dalam kerangka belajar itu saya tahu kemanfaatan saya tertinggi adalah di ekonomi kreatif, di bidang nyata, di bidang produksi ini. Saya tidak memasuki wilayah, minimal belum memasuki wilayah itu. Tapi akan kayaknya ya. Wah, nggak tahu tuh itu. Saya ingin berbakti bagaimana bahwa menjadi musisi, menjadi seniman ini seperti saya terinspirasi oleh Pak Ismail Marzuki, Pak Wage Rudolf Supratman, dan banyak musisi komposer-komposer besar ya, sampai terakhir aja kita sekarang banyak sekali anak-anak Indonesia yang bisa berprestasi di luar negeri itu banyak sekali, dan itu saya lihat bahkan ada yang mengikuti ajang-ajang kompetisi internasional itu mereka secara swasta ada di sana gitu, dan itu sebenarnya perjuangan hebat buat bangsa ini. Ketika itu berhasil, apakah di bidang apapun, saya harap bangsa nanti akan melindungi adik-adik saya nanti dan lebih dirangkul, karena orang-orang hebat itu akan menjadi peluru yang baik, menjadi sumber daya yang baik, menjadi perisai yang baik, menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk bangsa ini, menjadi modal ekonomi kreatif yang luar biasa nantinya. Tuh kan guys, jadi kalau ngobrol sama Mas Yofi nggak hanya soal lirik, soal musik, soal nada, soal gimana caranya jadi hitsmaker, sampai ini kalau nggak salah terbanyak ya di platform Spotify ya, ada 500 juta streaming. Tahun lalu saya mendapatkan komposer yang terbanyak streamingnya di dunia di salah satu platform di Spotify, dan mungkin penghargaan yang tahun lalu diraih juga di Mama itu yang di Korea, Boy Pusati sebagai Composer of the Year di tahun itu bersama teman-teman yang lain tuh yang keren-keren tuh di musik, ada BTS, ada banyak, ada musisi-musisi hebat saat ini, dan saya dari Indonesia ada di situ. Menurut saya sebuah kehormatan, dan moga-moga teman-teman di saat pandemi ini terhibur bahwa ada yang kita bisa torehkan. Saya tahu bahwa hasil yang saya dapatkan di sana itu nggak semata saya pinter buat musik, tapi dalam membuat musik itu ada siapa aja, ada musisinya, ada penyanyi, ada mas-mas yang ngatur kabelnya, ada sound engineer-nya. Jadi engineer-nya, kalau saya berhasil itu bukan karena saya yang pinter aja, bukan saya yang pinter banyak, tapi saya terbantu oleh itu dan terbantu oleh banyaknya yang menyayangi karya saya, termasuk seperti Mbak Vena kali yang senang sama lagu Kahitna lah, Yovie Nuno lah, atau Rio Febrian lah, atau almarhum Glenn Fredly, atau Tulus dan sebagainya. Karya-karya saya di situ nggak semata-mata besar karena kepandaian saya, tapi memang karena cinta yang besar dari pendengarnya. Jadi yang membuat itu besar adalah pecintanya mendengarkan karya saya, bukan. Tapi pencinta musik Indonesia, kalau tidak ada yang namanya continuity dari seorang Mas Yofi Widianto sebagai aset negara, kalau aku bilang sih ini aset ya Mas, karena benar-benar ini dari tahun 86 ya awal ya Mas ya? 80, saya berkarya pertama kali itu 83. Oh 83. Ya tapi mungkin mulai ada single-single itu 86, sekarang berarti berapa? Wow, udah 36 tahun ya. Wow. Tapi kayak umurnya kayak 36 ya. Ada. Nah itu Kahitna tuh 35 tahun ya, Kahitna umurnya sekarang. Ya, 35 tahun. Jadi kalau saya berkarya 3 tahun sebelum Kahitna, jadi udah berkarya 38 tahun. Nah. Wow, 38 tahun, umurnya kayak 36 tahun. Ajaib kan? Enggak. 53 tahun umurnya. Jadi orang tuh mesti punya sense of art ya. Iya sih? Iya mungkin ya. Menurut aku setiap orang itu punya sisi berkesenian. Tinggal apakah dia mengasah atau terasah atau menutupi diri rasa seninya dengan berbagai problema kehidupan, berbagai macam ya. Kadang-kadang orang tuh saking stresnya dan konsentrasinya tuh pada hal-hal yang wah jangankan mikir musik lah, makan aja saya susah ini nih. Nah ketika itu yang menjadi pola pikirnya akan terjadi sulit kita untuk membagikan sisi artnya kita. Tapi sebenarnya kalau masalah kesusahan itu tidak dominasi siapapun itu. Kami juga punya kesulitan, semua punya kesulitan. Cuma kadang-kadang kita pandai dalam bahasa Belandanya tuh bitterhammen. Tahu artinya nggak, Pak? Apa itu bitterhammen? Bibir tersenyum, hati menjerit. Susahnya sama. Wah, dalam banget. Jadi sebenarnya sama, kadang-kadang saudara-saudara saya sebagai petani kadang-kadang susah mau menjual hasil ininya dengan hasil yang benar, kooperasinya kemana, distribusi seperti apa. Lalu juga kami pemusik yang kok lagu-lagu saya dinyanyikan di karaoke di mana-mana, di station di mana-mana, kok ini royaltinya. Saya sempat ditanya sama ada komposer ya, Yof, lagu lu udah your song di banyak diputar di berbagai platform, kamu udah bisa beli pulau apa katanya.
Saya jawabnya saya bisa membeli dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa. So itu untuk saya ya, ya. Kalau nggak banyak sayang apa keajaiban? Karena sebagai komposer 10 tahun ada di papan atas musik Indonesia itu udah sangat hebat. 10 tahun, 20 tahun itu sudah luar biasa hadiah dari Tuhan, bukan kepandaian lagi. Sekarang aku udah 30 tahun lebih ada di musik Indonesia, dari mulai angkatannya Kahitna lah, The Groove, Yovie and Nuno lah, mulai lagu buat Rosa, buat Raisa, dari buat saya ABG sampai udah 50 nih hampir sampai sekarang udah angkatannya Arsi, Tiara Andini, Ziva Liodra. Iya. Itu kepandaian nggak yakin sih, pasti pemberian Allah. Nggak, tapi gini loh Mas, aku kalau ngobrol sama Mas Yofi jadi agak-agak bingung ya. Semua aspek kehidupan dia menguasai banget. Ini kalau buat aku, siapa sih orang paling berjasa ya dalam kehidupan seorang Yovie Widianto gitu? Kayaknya pinter dapet ya, seninya ada gitu ya. Terus rasa empati terhadap sesama itu juga tinggi banget. Siapa sih Mas? Orang tua kah atau memang? Yang menjadi inspirasi saya ibu pertama. Ibu saya tuh menurut saya wanita yang luar biasa. Almarhum baru meninggal 3 bulan yang lalu, jadi belum 100 hari sampai sekarang. Tapi saya merasa betul bahwa ibulah orang yang pertama memberikan semangat saya untuk menjadi apa yang kamu inginkan gitu. Nah, ayah saya tuh sangat disiplin, awalnya tuh benar-benar ingin saya menjadi, kalau dalam bahasa orang lama itu, kamu harus jadi cendekiawan, kamu harus pintar dan sebagainya. Kebetulan waktu saya SD itu, SMP, SMA tuh seringkali jadi juara 1 di kelas, sering 1. Jadi paling nggak ketiga tuh kalau udah saya nakal banget. Berarti emang otaknya encer aja udah gitu ya. Nggak tahu ya waduh tuh. Nah, bapak aku tuh yang saya ingat kalau saya bagi rapot dia suka datang kalau misalnya juara kelasnya Yovie Widianto misalnya pada waktu itu, terus bapakku tuh suka teriak-teriak di belakang ke teman, itu anakku gitu. Jadi momen-momen itu membuat saya jadi begitu sayang pada ayah, pada ibu, dan saya ingin membahagiakan ayah dan ibu pada saat itu. Tapi ayah tuh, kamu harus jadi cendekiawan, kamu harus jadi orang pinter yang bisa memberikan lentera buat negeri ini. Kamu tahu arti namanya Widianto katanya? Kamu anak pertama, Widi katanya. Dian itu lampu cahaya. Anto Jawa, seorang laki-laki Jawa yang menerangi cahaya di negeri ini. Itu cita-cita ayah saya terhadap dengan nama yang indah itu sebenarnya. Saya nggak yakin juga, Pak, kok buat nama hebat banget. Saya jadi bingung. Saya jangan gitu dong, jadi saya yang berat. Enggak, kamu harus punya tekad untuk jadi Widianto katanya. Widianto juga banyak yang nakal, Pak. Gitu. Aku ada waktu itu ya bercanda-bercanda. Bapak aku bilang, kamu udah katanya, pokoknya kamu harus jadi, Bapak cuma bangga satu, kamu harus jadi orang baik. Itu pas susah jadi orang baik itu, saya bilang gitu. Kalau jadi orang yang semua pasti melalui fase-fase itu, dan saya tahu saya bukan orang yang sempurna untuk itu. Jadi tapi saya berusaha, paling nggak saya tuh ingin mewujudkan mimpi-mimpi ayah saya. Sampai saya lulus SMA, saya nggak pakai testing masuk Unpad begitu saja, PMDK dan sebagainya. Jadi bapak saya punya harapan, kamu lihat tuh Pak Muhtar Kusumatmaja bisa jadi Menteri Luar Negeri, kamu dari Unpad harus bisa begitu. Jadi iya Pak, saya iya aja, tapi sambil saya nyuri-nyuri, saya main piano di Savoy Homan semuanya. Nah, seringkali ayah saya akhirnya karena ngeliat itu, dia sedih dan sayang juga mungkin sama anaknya ya, jadi ya udah boleh sekali. Nah, satu saat saya dapat the best composer tingkat dunia di Taiwan ketika saya baru semester berapa kuliah gitu. Saya ke sana dapat juara 1, terus lalu pulang, wah ke Indonesia, saya pikir saya bakal dapat apresiasi nih, artinya seperti kan dulu pemain bulu tangkis, siapa tuh kalau juara 1 di luar itu, begitu sampai sini, yang tahu cuma sedikit ya majalah musik lah, apa gitu. Tahun berapa itu Mas ya? Tahun 90 saya dapat juara. Tahun 90 umur saya baru 22 tahun, jadi komposer muda terbaik dunia pada saat itu di sebuah ajang lah, bukan dunia tapi internasional. Nah, pas pulang itu bapakku bilang gini, tuh kan, jadi pemusik, udah jadi juara tingkat internasional aja nggak ada yang tahu. Gini, dan saya digangguin, udahlah kamu jadi ini aja nggak ini. Terus ibuku ngomong gini pada saat itu, nggak apa-apa, ibu jadi fans pertama yang tahu kamu berhasil di luar sana. Wow, keren ya. Jadi benar-benar ini perpaduan ya, orang tuanya Mas Yofi ini benar-benar perpaduan orang tua yang sangat menyayangi dan mencintai anaknya, sehingga mereka itu cara penyampaiannya aja benar-benar kalau menurut aku sih luar biasa. Dia mungkin ini dapat legacy ya. Kata-kata
yang tersusun indah dan terstruktur itu mungkin dari ayah dan ibu saya sebenarnya mungkin ya. Bagaimana menyampaikan bahasa itu bisa dengan tidak menyakiti, mungkin gitu ya. Tapi paling enggak bahasanya terasa mudah didengarkan dan ibu kalau ngomong tuh kayaknya indah-indah saja menurut aku gitu. Jadi nggak pernah marah-marah gitu ya? Marah ibu cuma khawatir, jangan atuh Yofi kalau kayak gitu nanti gini, kamu jangan seperti ini, itu yang dilakukan. Kalau bapak galak, udah pasti dipukul, apa itu. Tapi menurut aku penting itu untuk didapatkan oleh aku gitu. Apalagi dalam dunia yang begitu luar biasa di luar, kalau kita tidak dapat satu hal yang tentang disiplin. Tapi bapak saya itu memukulnya bukan mukul nih paling dengan koran, kaki mana kakinya gini, sambil kadang-kadang beliau ketawa gitu, udah gitu udah kamu tidur di luar. Kadang-kadang saya di luar rumah disuruh kalau saya agak terlambat saya tidur rumah. Saya ingat bapak saya seperti tapi saya melihatnya sekarang sebagai kenangan indah. Untung saya mendapatkan ayah ibu yang begitu menyayangi saya. Biasa itu. Jadi hal itu yang sempat sebelum pandemi ini inspirasi itu akan dibuat film oleh sebuah tentang kehidupan saya sampai mendapatkan hits pertama di musik Indonesia. Ceritanya mungkin cukup menarik, tapi moga-moga kalau ini pandemi ini saya bilang kemarin sempat ditawari, udahlah Yov, kondisi kayak gini kita buat untuk ini aja, entah untuk streaming tapi aku bilang nggak apa-apalah kalau memang tidak berjodoh untuk membuat film. Hidup saya sudah seperti film, saya bilang gitu. Semuanya seperti hal yang sangat dramatik, semuanya mendapat hal yang indah dari. Jangankan itu, Kahitna aja untuk saya udah fenomenal. Betul. 9 orang, saya memimpin sebuah band yang isinya 9 orang, nggak bubar-bubar, nggak berantem-berantem, dan anaknya baik-baik. Saya yakin itu anak-anak teman-teman saya itu hadiah dari Tuhan juga yang diberikan pada saya untuk bahwa ya, orang lain tuh buat band 3 orang, 4 orang, 5 tahun, 4 tahun bubar, berantem karena uang gitu ya, karena apa. Tapi Kahitna udah 30 sekian tahun, cuma sempat ganti sekali, itu juga bukan karena kesalahan kami, tapi salah satu membernya itu mungkin ada sedikit kesalahan dalam administrasi dengan kontrak dan sebagainya, sehingga dia diganti akhirnya pada sempat berdua dulu vokalisnya, tahun berapa diganti oleh Mario Masuk ketika Soulmate single terbaru. Jadi saya yakin, kan saya juga digangguin, Yov ngapain buat band 9 orang, gimana bagi-baginya, nggak susah kaya dong, susah kaya dong lo katanya 9 orang. Kamu salah sebenarnya. Itu ke teman-teman saya band yang cuma 3 orang 4 orang gitu. 9 orang itu yang mendoakan aku banyak banget, keluarga-keluarganya banyak, krunya banyak, bahkan manajerku sampai dari dulu sampai sekarang masih orang yang sama yang jadi 36-37 tahun bareng, lalu bahkan kantornya orangnya makin banyak, generasi baru banyak, ada generasi Yovie Nuno, ada generasi sekarang generasi Arsi dan sebagainya, orang-orang yang makin banyak, tapi yang lama tidak tetap utuh di situ gitu. Jadi ya itu tadi hal-hal indah itu yang membuat saya harus bersyukur terus. Saya diberikan sahabat-sahabat, saya diberikan teman-teman yang bekerja sama dengan luar biasa. Mereka menyayangi dan mendukung karya saya dan pecinta lagu-lagunya saya. Saya bukan superstar, saya bukan seorang yang ada di frontliner, bukan penyanyi, tapi lagu saya dinyanyikan dengan jutaan orang dari Sabang sampai Merauke tanpa henti dalam tahun-tahun. Apalagi kalau itu bukan hadiah. Jadi menurut saya ini luar biasa. Dan ayah sebelum berpulang pada waktu saya ingat, saya tuh ingin banget ayah saya menonton di konser tunggal saya di JCC. Tapi beliau itu waktu itu sudah stroke udah nggak bisa. Dia selalu dengar di radio ada lagunya aku yang mana tuh, dia bilang dia selalu senang dengar lagu-lagu itu. Bilang, Pak nanti ini ya, iya Bapak mau nonton konser. Tapi ketika konser mau terjadi, Bapak pulang duluan. Nah, itu juga salah satu bentuk dalam cerita di film. Nanti itu ya. Salah satunya ada cerita-cerita kalau jadi ya. Tapi mungkin kalau untuk buku, rasanya perlu ditulis untuk buku, karena saya ingin bisa berbagi bahwa sesuatu yang diperjuangkan dengan luar biasa itu, sesuatu yang dengan dilakukan kerja keras itu, Tuhan selalu memberi jalan. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman yang bertemu dengan saya bahwa semesta akan selalu meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bahwa kita nggak ada sulit-sulitnya kok memuji teman-teman kita kalau baik, mereka punya prestasi, kalau mereka senang, mereka bahagia, kalau mereka berhasil, kita harus ikut bahagia. Jangan kebalikannya. Dan kalau itu terjadi, maka banyak hal ajaib yang akan kamu alami tanpa kita berpamrih. Betul. Itu adalah pesan ayah saya yang selalu diulangi, kamu harus begini. Bapak saya itu kalau ngomong lucu-lucu, misalnya, kamu tahu katanya, matahari, bulan, dan bintang akan selalu menemani perjuangan orang yang membumi.
Jadi dengan pinternya dia ngomong matahari, bulan, bintang menemani perjuangan orang yang membumi. Kata-kata itu membuat saya Bapak, Ibu itu memberikan sumbangan yang penting untuk kosakata yang masuk ke dalam telinga saya. Wah, ini pembelajaran banget ya buat ibu-ibu ya, karena pandemi kalau marahin anaknya jangan keluarlah kata-kata yang tidak mendidik ya. Ini kan semua kata-kata mendidik semua loh. Mungkin gitu, walaupun kadang banyak hal-hal yang lucunya gitu ya. Artinya juga beliau tapi itu syarat dengan ya itu kan mungkin namanya kehidupan. benar dan kita baru sadar setelah tidak ada ketika Bapak berulang-ulang mengucapkan kata itu. Saya akan mengingatnya ketika Bapak sudah tidak bareng atau Bapak saya lagi di Jakarta. Oh, Bapak pernah ngomong gini ya, Ibu pesan Ibu kayak gini. Karena beliau mengatakannya juga tidak dalam konteks yang kamu begini enggak, tapi kadang-kadang ingat ya, Bapak bilang nih, kamu kan pernah ngeliat matahari tuh. Matahari terbit di mana? Di sana. Waktu kecil tuh. Matahari di timur, nah, matahari, kamu lihat bulan kalau malam, lihat. Bintang jauh, oke. Bumi tempat kamu berpijak. Nah, matahari, bulan dan bintang akan selalu menemani perjuangan orang yang bumi. Jadi kamu harus jadi orang yang membumi, jangan jadi orang yang meninggikan hatinya. Nih Mas, aku ada pertanyaan ya. Kalau yang namanya Kahitna itu kan udah terkenal banget dengan lagu-lagu cintanya ya. Orang terbius ya. Pokoknya orang jadi baper ya. Nah, aku pengen tanya, bagaimana dengan apa mungkin genrenya pop yang melankolis ya. Nah, gimana dengan band-band lain yang mungkin metal gitu? Itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih genre musik kepada kesehatan suatu keamanan kesehatan suatu grup band lah gitu. Itu gimana sih Mas sebenarnya? Aku sih nggak melihat itu ya, karena gimana tuh Mas? Di grup-grup metal juga saya ketemukan teman-teman saya yang baik-baik saja. Oh gitu ya? Tidak semua seperti itu. Dan di grup pop juga saya juga temukan teman-teman yang kadang-kadang terjebak dalam kondisi kurang baik. Itu kenapa Jadi sih, Mas? sebenarnya bukan masalah musiknya, tapi kembali kepada pribadinya gitu. Jadi saya ingat di Kahitna juga ada teman-teman, ada satu masa yang memang ketika sangat muda banget sehingga dia terjerat dalam posisi kecanduan narkoba, tapi sempat saya skors. Ya sebut saja dia juga tidak keberatan, itu namanya Hedi Yunus ya. Jadi sempat itu, tapi kami tetap menganggapnya sebagai saudara dari kami. Jadi ketika dia udah baik, saya memang kita skors, tapi begitu dia punya tekad yang baru, saya ingin berjuang untuk Kahitna dan sebagainya ini, dan saya ingin buat ya kita rangkul kembali karena itu saudara kita. Dan sampai sekarang saya harus mengapresiasi Hedi ya. Dia itu aktif sebagai artis penyanyi solo atau bawain acara apa-apa, tapi kecintaannya terhadap Kahitna luar biasa. Jadi itu menunjukkan loyalitasnya luar biasa. Kalau ada acara Kahitna duluan gitu atau ada acara Kahitna, dia cenderung mengorbankan yang pribadinya untuk kita. Jadi segala sesuatu itu kalau dirangkul dengan baik, seperti saudara, seperti adik, bisa saja saya yang salah, bisa saja. Nah, teman-teman tuh baik semua dan saling menjaga. Jadi sekali lagi saya beruntung punya sahabat-sahabat yang baik, ya. Dengan baik itu artinya bukan kita sempurna, kita banyak kekurangan, sehingga jadi baik itu karena ada yang satu yang jagain, yang satu ini melindungi, yang satu ini nolong, akhirnya menjadi satu kesatuan yang seperti Kahitna itu. Ketika orang nanya bilang Kahitna itu apa artinya, menurut aku cinta, karena disitulah ada cinta yang aku temukan dari Kahitna itu sendiri sebenarnya. Makanya kenapa lagunya jadi lagu-lagu cinta yang begitu mungkin begitu indah kalau orang dengar gitu. Saya nggak mau bilang saya indah dari saya sendiri tapi kalau itu begitu indah, dirasa indah karena memang ada pribadi-pribadi yang menyenangkan di dalam itu dan menghasilkan cinta yang luar biasa di dalam grup itu. Jadi kalau misalnya boleh diuji, tanya ke sebuah grup Kahitna, kamu saya nggak makan, itu luar biasa. Bahkan bukan cuma dari membernya, dari krunya aja yang 25 tahun, 26 tahun yang ngangkat keyboard itu masih tetap bertahan. Jadi setidaknya apa kata-kata ayah saya bahwa matahari, bulan, dan bintang akan menemani perjalanan bumi. Jadi semua itu akan menemani kita ketika kita susah, kita sedih, ketika kekurangan. Syukuri saja semua itu karena ada saatnya kita kurang, ada saatnya kita berlebih. Kalau kita berlebih kita bagikan, kalau kita kurang jangan cengeng. Iya, tuh, keren banget. Jadi intinya Mas menggawangi sebuah grup yang termasuk ini kan legend lah ya, udah dibilang ya gitu. Selain tadi tipsnya and triknya bahwa kita harus segera merangkul mereka kalaupun mereka keluar dari track gitu ya, terus kemudian mengayomi. Karena itu it can happen semuanya, termasuk aku. Kalau namanya kayak kalau misalnya kita punya kekurangan, kita punya salah, mana sih manusia nggak punya salah, pasti tapi ada. Kan berarti kan di sini kan leadershipnya seorang Yovie Widianto udah teruji ya, di belakang layar, di depan layar itu semua bisa di manage dengan baik Mas. Aku tadi pertanyaan tadi belum dijawab sama Mas Yovie, nggak pingin masuk politik Mas, karena kan semua pengalaman bermusik ini kan harus juga
diaplikasikan ya ke dalam sistem gitu loh Mas, betul. yang lebih signifikan gitu Mas. Masuk ke dalam sistem itu memang saya sadari betul bahwa kalau kita berjuang di politik, memang engine yang terbesar adalah ketika kita masuk dalam sistem. Tetapi saya juga meyakini walaupun dengan tempo yang agak lebih lambat, tapi kontinuitas kita, kerja keras itu pasti akan ada hasilnya. Saya punya keyakinan dan saya punya doa bahwa satu saat saya punya konsep tentang bagaimana membangun Indonesia dari sisi seni, sisi kreatif, dunia kreatif, ekonomi kreatif. Konsep-konsep itu bisa diaplikasikan dan bisa disumbangkan pada negara tentu oleh siapapun itu yang melaksanakannya. Tapi bisa harus lewat politik, bisa dari sisi saya masih percaya bahwa orang-orang profesional itu diperlukan di bangsa ini. Dan dengan menjadi profesional tanpa ada kotak-kotak politik itu kan saya bisa dimiliki oleh semua tanpa batas. Harapannya begitu. Ya kita tunggu aja. Tapi kan harus jadi decision maker Mas, supaya bisa lebih terukur Mas. Iya kan? Betul. Nah, ketika menjadi saya percaya dalam beberapa kabinet yang lalu gitu ya, ada juga kok orang-orang yang profesional yang bukan dari politik. Contohnya Pak B.J. Habibie. Oh iya. Beliau kan orang profesional, orang ahli dalam teknologi. Ada yang membawa ke sana. Kalau saya satu saat terbawa ke sana, tentu dengan segenap hati saya akan berjuang. Tapi kalau tidak, ini juga sudah perjuangan yang luar biasa. Jadi saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan. Semoga ini pun bisa memberikan sesuatu untuk negara dan untuk saya berjuang dimanapun tempatnya itu tetaplah indah. Jadi gitu ya. Jadi katanya Mas Yofi, intinya kalau ngomongin jangan terlalu dalam-dalam banget ya. Yang penting pokoknya viewers nih ya udah harus tahu ya bahwa sosok Mas Yofi Widianto itu adalah orang yang bisa menjadi inspirasi kalian ya, karena harus ada regenerasi ya kan Mas. Arsi sudah sebagai satu bukti ya Mas ya. Tapi harus ada arsi-arsi yang lain supaya memperkuat dong ya kan dunia musik Indonesia ini Mas. Jangan kalah sama K-pop. Mas, boleh dong kritisi sedikit pemerintah. Apa yang membedakan kita dengan Korea Selatan? Kenapa kita kok jadi nggak ada Indonesian Wave? Kenapa kita jadi mengakui Korean Wave? Gimana Mas? Kritisi sedikit Mas. Sekarang kalau menurut aku ya, semua itu artinya kan ada pola perjuangan, ada pola titik pencapaian dan konsep-konsep untuk menuju ke sana. Tapi Indonesia tentu saja negara yang sangat besar, multi etnis, tentu tantangannya jauh lebih besar daripada Korea. Dari sisi situ. Sehingga untuk melihat atau mengemas Indonesia yang berlian yang luar biasa itu dengan keindahan Aceh, dengan keindahan Palembang, dengan keindahan Medan, dari satu pulau aja itu udah banyak keindahan yang berbagai macam, belum di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan pulau-pulau kecil yang indah itu luar biasa. Bagaimana memanage itu agar menjadi satu aneka warna yang bisa ditawarkan pada dunia? Perlu waktu betul, apalagi tentu dengan begitu banyak yang dan luar biasa ini, konsentrasi untuk mengurusnya jadi sangat luar biasa pelik. Apalagi sekarang ada pandemi, ada kesulitan. Tetapi sekali lagi kalau memang satu saat ada waktu yang tepat untuk bisa kita bahu-membahu untuk membangun kemajuan budaya Indonesia. Budaya itu kan luas ya, termasuk pendidikan ada di dalam budaya itu sendiri. Berkembang dengan lebih cepat, terakselerasi, tentu itu adalah satu hal yang selalu kita perjuangkan. Kalau misalnya saya harus mengkritisi pemerintah, tentu tidak terlalu adil karena bukan hanya pemerintah saja, tapi kita sebagai rakyat juga harus proaktif memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Bahwa pemerintahnya sekarang dari pemerintahan Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY, sebelum Bu Mega dan sebagainya, ada 7 presiden ya, kita ada 7 presiden dari Pak Karno, Pak Harto dan seterusnya. Semua punya garis perjuangan, punya niat yang baik buat bangsa ini. Tinggal sekarang bagaimana kita bahu-membahu untuk membangun bangsa ini dengan lebih komprehensif dari hulu ke hilir, perjuangan yang penuh. Semuanya kita bersatu. Moga-moga satu saat saya bisa menyumbangkan apa yang ada di benak saya dengan lebih tajam.
Pasti, kita tunggu Mas. Ini kiprahnya Mas Yofi karena ya backgroundnya Mas Yofi juga luar biasa loh. FISIP loh sekolahnya. Jadi ini banyak ya FISIP juga banyak beda. Ya, tapi kan karena pengalaman bermusiknya kan juga luar biasa. Tuh kalau dikombinasi antara ilmu FISIP tadi dengan musiknya itu pasti akan berarti banget secara signifikan. Moga-moga demikian. Karena kita nih sebetulnya kan otonomi daerah ya Mas ya. Iya. Itu perlu banget nggak sih menurut Mas Yofi? Semua pemimpin daerah juga punya kepedulian terhadap musik di daerah ya, pemusik daerah, penyanyi kan banyak banget ya. Itu sebetulnya bisa jadi satu kekuatan kan Mas? Pasti. Iya itu kan? bisa jadi kekuatan ekonomi kreatif di per daerah tersebut. Tentu saja perlu nggak ada anggaran pendidikan kan 20% diharuskan menurut undang-undang 20% untuk pendidikan. Perlu nggak Mas? Jadi untuk mungkin fasilitas musik misalkan di sekolah-sekolah gitu. Pola pikirnya begini, kita lebarkan lagi, nggak kita kecilkan pada musik, tapi seni. Ya, misalkan seni Indonesia itu kan luar biasa besar. Bangsa ini dikenal besar oleh bangsa lain karena apa? Karena kekuatan seninya, kekuatan budayanya. Bagaimana peninggalan-peninggalannya dari zaman Sriwijaya, dari zaman Kutai sampai sampai ke sekarang ya. Dari mulai Majapahit sampai ke Indonesia itu luar biasa seni-seninya tuh. Bagaimana kita bisa membuat mapping yang bagus agar ini kita bisa menjadi engine yang luar biasa, menjadi modal bukan hanya pariwisata sebenarnya, tapi secara ekonomi kreatif yang berkarakter itu kita bisa lahirkan melalui daerah-daerah itu sendiri. Setiap daerah punya kelebihan. Sisi budaya, sisi seni seperti apa, seni dan budaya itu menjadi engine yang besar. Karena mungkin kita perlu ingat bahwa kalau seni dan budaya itu menjadi sebuah kelengkapan dari hak kekayaan intelektual bangsa, kekayaan kreatif, minyak bumi bakal habis. Betul. Kekayaan alam akan habis, tapi kreativitas orang Indonesia, pemikiran orang Indonesia, kecerdasan orang Indonesia, saya yakin punya potensi takkan henti-hentinya, takkan habis-habisnya sesuai dengan lahirnya generasi baru. Betul. Tinggal bagaimana kita merangsang bangsa ini agar lebih kreatif, kondusif, damai, dan penuh kecerdasan yang membahagiakan bangsa. Karena seperti di Undang-Undang Dasar itu ada kan cita-citanya mencerdaskan seluruh bangsa ini. Di pembukaan dasarnya kan dari preambulnya udah jelas. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu menjadi cita-cita yang mulia. Dari mana kita bergerak? Bisa dari itu. Intelektualitas kita ditingkatkan, pola pemikiran kita tinggal dengan apa? Meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas apresiasi budaya, meningkatkan dan juga menggali potensi dari budaya dan seni Indonesia dengan begitu rupa yang luar biasa besar itu menjadi engine yang begitu besar. Korea seperberapa Indonesia, begitu besar. Kita hargai, kita hormati keberhasilan Korea, tapi kita harus percaya diri bahwa kita bisa melebihi mereka. Kita harus punya tekad itu. Kira-kira kalau dipikir-pikir berapa tahun lagi Indonesia, musik Indonesia lah gitu ya, kita bicara musik, bisa kayak Korea Mas? Kira-kira berandai-andai. Sebenarnya itu bisa ada akselerasi yang luar biasa yang bisa cepat ya, bisa cepat banget tergantung niatnya kita. Karena pertama yang harus dilakukan, kita harus lakukan dulu yang hal mendasar yang telah berhasil di Korea misalnya. Bagaimana kita seluruh stakeholder ini, baik pemusiknya, pendengarnya, pemerintahnya, rakyatnya, mendudukan, menghargai seni pada proporsinya, tidak usah berlebihan. Karena saya sebagai seniman tuh nggak minta apa kok, ditinggikan, nggak usah. Jadi kalau memang harus dibayar royaltinya, bayar saja, tapi jangan memberatkan rakyat. Karena itu kecil kok, mungkin 1%, 2% dari apa, itu pun juga bukan dari penghasilan gross, tapi sebuah kegiatan ini, mereka juga di Amerika, di Korea dan sebagainya, itu tidak besar tapi masif terjadi karena konsisten diambil dan juga terdistribusi dengan baik, sehingga terjadi pemusik-musik yang tiba-tiba sejahtera, seniman. Jadi pada suatu saat saya nggak heran kalau ini udah berhasil, tiba-tiba dari Sangir, wah ada pemusik yang tiba-tiba kaya raya dengan kreativitasnya, alhamdulillah saya ikut bangga. Tiba-tiba dari Sabang ada yang ini. Semua itu dimungkinkan terjadi karena semua akses terbuka lebar, media sosial terbuka, semua bisa jadi YouTuber, semua bisa menjadi platform sudah banyak. Nah, jadi sekarang ketika platform sudah banyak, apa yang harus dilakukan? Bagaimana melindungi kreativitas kita terhadap di platform-platform itu? Bagaimana harga jual seniman-seniman kita di platform-platform itu? Berapa coba satu viewer Mbak dapatnya seberapa dari YouTube? Kita cek dapatnya berapa dari YouTube, satu. Coba bandingkan dengan sahabat-sahabat. Saya tahu loh di Thailand dapatnya berapa, di Korea dapatnya berapa, di Filipina dapatnya berapa. Ketika ini berbeda-beda, berarti apa?
the way kita bernegosiasi dengan para yang pengguna yang punya platform. Lu kan bisnis negara kita, viewernya kan banyak. Yuk kasih dong bangsa kita segini kuenya, samain dengan ini. Oh masih beda ya Mas? Coba di riset ya. Saya nggak coba di riset. Coba di riset berapa yang didapatkan kita. Di kita aja ada yang lewat satu platform ini bisa dapat angkanya sekian rupiah. Yang di platform ini menjadi itu sah-sah saja dalam bisnis. Tapi kalau kita bisa lebih hadir, tentu kita akan bisa melindungi ini untuk kemanfaatan pada bangsanya sendiri. Akhirnya pada negara dan rakyatnya. Bukan hanya pada YouTubernya loh. YouTuber itu di Indonesia jangan-jangan ya. Dapatnya itu bukan dari viewersnya, tapi dari iklan-iklan yang bundling. Nah, padahal dari viewersnya aja harusnya udah dapat yang cukup signifikan. Kalau posisi tawarnya bagus. Siapa yang harus berjuang? Kita semua bersama. Tapi tanpa merugikan siapapun. Jangan sampai juga platform itu, malas di Indonesia susah segala. Enggak, samain aja dengan yang lain secara proporsional. Tuh, keren ya guys ya. Jadi aku kalau ngobrol sama Mas Yofi ya, ini kayak kita ngelihat buku berjalan ya, buku bicara. Jadi Mas ini ya kasih tips ya buat sekarang kan yang namanya penyanyi banyak banget ya, jebolan-jebolan dari namanya sekarang kan banyak banget ya, kayak Indonesian Idol dan lain sebagainya Mas. Tapi kenapa kok penyanyi? Ya ada beberapa penyanyi yang sampai bener-bener anaknya aja udah nggak bisa sejahtera. Itu kesalahannya di mana Mas? Sementara penyanyi-penyanyi baru ini kan kita harus encourage juga ya. Gimana jadi pemusik yang bisa, musik itu sebagai profesi yang bisa menghidupkan sampai seanak cucu gitu loh Mas. Biar satu saat itu gitu. Memang harus ada regulasi yang memberi kemanfaatan untuk semuanya bangsa ini. Artinya kenapa saya selalu bicara begini? Ketika saya ngomong bicara tentang bagaimana kita memperjuangkan hak-hak seniman. Yang ada di benak saya itu bukan bagaimana menghargai seniman, tapi bagaimana menghargai rakyat ini dalam kehidupan bangsa ini. Artinya ketika semua dihargai dengan baik, maka ketika satu saat ada putranya yang bisa menjadi pemusik, mereka punya harapan dengan masa depannya. Jadi jangan melihat sisi seniman itu pada sisi selebritasnya. Kayak saya sampai sekarang saya tidak pernah merasa diri saya menjadi selebriti karena saya adalah menurut saya seniman. Dalam bahasa Inggrisnya artis. Artis tapi bukan selebriti. Kalau karena saya lebih senang di belakang layar, saya berkarya, tapi saya tidak terlalu ikut upacara-upacara yang mungkin tidak terlalu hadir lah. Tapi saya tidak anti karena saya senang melihat dunia gemerlap selebriti. Party-party itulah ya. Yang ngelihatnya senang-senang dan semuanya ya hak semua bangsa untuk berbahagia di negeri ini. Yang penting tidak mengganggu ketertiban, kenapa tidak? Cuma kalau saya bisa memilih, saya lebih baik menjadi seniman, saya rakyat Indonesia, saya ingin berbakti, tapi yang jelas kalau kenapa ini tidak sejahtera dan sebagainya, tentu kita harus saling menghargai apapun itu bentuknya. Kreativitasnya dihargai, berarti apa? Nilai-nilainya, value-value dari perjuangan mereka dihargai. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai hak kekayaan intelektual. Dengan seperti apa? Ya tadi turunannya royalti. Royalti seperti apa? Yang tidak memberatkan rakyat banyak juga. Kan kadang-kadang kita suka heran ya. Kalau bayar royalti yang cuma X rupiah kecil banget itu kayaknya jadi masalah diribetin. Padahal kita bayar Liga Inggris yang jauh lebih mahal. Bayar kita platform-platform ini. Itu lebih mahal loh daripada bayar royalti. Tapi nggak jadi masalah sama orang-orang yang kadang-kadang karena kata-kata membayar itu seolah-olah ini padahal kewajiban kita. Kalau kita ada seorang sastrawan membuat buku, diterima bukunya dan mendapat banyak diduplikasi secara banyak, dia punya hak kekayaan intelektual yang harus diperjuangkan, harus dihargai oleh bangsanya, harus membayar royaltinya secara proporsional dan tidak memberatkan rakyat. Nah ketika ini dapat kan pajaknya dimanfaatkan oleh negara, baliknya ke rakyat lagi juga, bukan hanya pada para sastrawannya saja. Nah ketika itu semua dihargai, saya yakin dunia seni Indonesia akan maju. Ketika maju menjadi sumber daya devisa negara yang bagus juga buat bangsa ini. Mensejahterakan ke siapa? Bukan pada senimannya saja, pada seluruh rakyat ini. Jadi cara pemikiran, kalau apa yang kamu perjuangkan? Ya perjuangan untuk rakyat, perjuangan untuk bangsa ini. Dan kami musisi juga termasuk rakyat, jadi kita sama-sama harus berjuang untuk profesi masing-masing. Tapi ada satu poin ya Mas, kok banyak ya musisi-musisi yang mungkin tahun 80-an begitu dia meninggal gitu ya, masalah royaltinya kok seperti keputus aja gitu, sehingga tadi seperti aku bilang, anak cucunya tidak menikmati apa yang menjadi hak intelektualitas dari bapaknya. Nah nanti kalau misalnya negara sudah semakin paham bagaimana mekanisme dari sebuah sistem ini terjadi,
dan memang perlu dipelajari, perlu studi benar. Dan ketika kita belajar pada negara yang lebih maju di Inggris, di Kanada yang melaksanakan bagaimana menghargai hak kekayaan intelektualnya, juga di Amerika tentunya, dan di negara seperti di Korea dan lainnya. Ketika ini sudah berjalan komprehensif dari ke hulu ke hilir gitu, tentu nanti kan ada harus jalur distribusinya tuh. Bahkan pemusik-pemusik nanti pun terdata. Karya-karya yang sudah almarhum tuh apa kan kalau misalnya diputar di TVRI, di RCTI dan semuanya, itu kan ada nilai-nilai kreativitasnya. Di tempat yang karaoke. Di karaoke, jangankan di karaoke, kita putar di mana, walaupun di handphone kita ada berbayar, nggak banyak kok. Cuma memang disiplin melakukan itu. Daripada larinya ke yang nggak jelas, mendingan lari yang jelas. Jadi memberi kemanfaatan, akhirnya pemusik-pemusik, calon pemusik, mereka berbangga untuk menjadi pemusik. Seniman, sastrawan, mereka bangga menjadi sastrawan. Orang film bangga menjadi film, karena semuanya dihargai dan bangsa ini jadi bangsa yang maju dari sisi seni dan budaya. Iya. Jadi ini masalah sosialisasi ya. Sosialisasi, pemilahan sistem, kesepakatan sistem yang disepakati oleh bersama. Ini banyak PR-nya, tapi tentu kita harus. Nah, tuh dari mana kan? Jadi kita butuh nih yang namanya Mas Yovie Widianto untuk masuk ke dalam sistem, karena sekali lagi ya Mas, kalau kita lihat di parlemen kan majemuk sekali ya Mas ya. Nggak banyak orang mengerti tentang industri ini, apalagi industri musik dengan platform yang ada, dunia digital sekarang kan semua udah beda ya Mas. Betul. Nggak ada lagi yang namanya CD meskipun di Jepang itu CD masih ini ya. Masih. Udah harganya mahal, orang masih mau ya. Dia jadi kolektor item juga sekarang. Jadi hebat ya. piringan hitam, CD, semuanya kan. Kenapa Indonesia nggak kayak begitu? Padahal $21 mahal loh di Jepang itu. Kurasa nanti sesuai dengan pengembangan peningkatan kualitas pendidikan, betul. Kualitas bagaimana kita mengapresiasi. Sebuah bangsa yang besar adalah ketika bangsa yang menghargai pahlawannya. Betul. Nah, apa sih definisi pahlawan? Jangankan gitu petani aja pahlawan untuk saya. Kalau nggak ada petani itu nggak ada beras yang kita makan. Betul. Nah, bagaimana kita menghargai petani? Hargailah mereka dengan sewajarnya. Berikan jalur distribusi yang baik, berikan harga yang baik pada para petani, tidak lewat tengkulak-tengkulak, berbagai macam-macam itu. Dan karena saya benar-benar aktif di seni aja, bukan berarti saya tidak paham itu, tapi memang saya bukan orang yang selalu ingin bicara banyak di mana di media sosial. Saya lebih senang diam, saya perhatikan. Kalau ada pemikiran yang saya bisa sumbangkan, saya sumbangkan. Karena saya ingin bangsa ini ya bangsa yang damai. Tidak, kalau kita lihat dari internet kan kayaknya bahasanya kadang-kadang saya miris, kadang suka sedih ya. Karena kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Ya, menghargai siapapun itu. Ada seseorang yang lagi berhasil ini, kalau ada orang yang salah, kepleset apa dikit, kok kayaknya kalau lihat bahasanya tuh kayaknya sampai langsung wow gitu kan. Kadang-kadang nggak sedih. Saya bilang ya mungkin setiap orang kan pasti punya kesalahan. Bayangkan kalau kita ada dalam posisi itu. Tapi segala sesuatu itu memang perlu pendewasaan. Dan kita kan ada culture shock dengan ini semuanya. Artinya ada gegar budaya melihat begitu banyaknya fasilitas yang bisa mudah diakses. Tinggal bagaimana kita mendewasakan diri, kita mengakses atau kita mengupload atau kita memposting mana yang perlu, mana yang tidak. Kalau punya kekayaan lebih, kalau punya ini ya boleh juga sih sekali-sekali pamerkan. Tapi kalau punya rasa empati, yang lain banyak yang susah. Mendingan kalaupun punya, ya simpan saja dengan baik. Kalau ada niat baik, sisihkan sebagian buat teman-teman yang memerlukan. Seperti itu rasanya kita akan melatih rasa sayang kita pada bangsa kita yang lain. Karena kita tahu pada satu saat kita bisa punya lebih, kadang-kadang kita kurang, kadang-kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Hidup ini kan ada yang mengatur, tapi kalau kita bersyukur semuanya indah-indah saja. Udah ya, udah lebih ya? Udah sejam ya? Udah sejam, jadi benar-benar ya Mas Yovie ini paket lengkap banget ya. Makanya seperti yang Mas Yovie bilang, kenapa lagu-lagunya indah terdengar? Karena keluar dari hati yang indah. Nah, gimana caranya punya hati yang indah? Seperti yang dibilang sama Mas Yovie, kita perlu punya kerendahan hati untuk melatih diri kita untuk selalu berempati. Ya, itu kunci ya Mas ya? Insya Allah, teman-teman sekali lagi, saya hanya mencoba melakukan segala sesuatu yang saya mengerti, saya dengar dari orang tua, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya itu banyak kekurangan, banyak hal yang tidak sempurna. Itu kan fitrahnya manusia. Tapi rasanya kalau bersyukur yang kurang-kurang itu kadang-kadang ya kayak itu perjuangan Kahitna. Dulu dari Bandung ke Jakarta naik bis ditolak sama produser, balik lagi ditolak sama produser. Tapi kalau sekarang tuh
Kalau kita nggak ada itu mungkin kita tidak Iya. terlatih mental kita. Jadi itu halnya jadi indah. Yang susah-susah itu menjadi indah juga. Jadi ya kadang-kadang juga saya susah, ya, saya syukuri saja. Hadiah dari Allah luar biasa dan itu tidak terukur oleh kita. Pokoknya kali ini penuh dengan nilai-nilai kehidupan ya guys ya. Jadi yang nonton ini jangan di skip ya, karena nonton dari awal sampai akhir. Jadi mengerti makna kehidupan itu sudah luar biasa ya Mas ya. Ya, Asalkan kita punya kerendahan hati. Emang bener. Kalau kita sombong hati, kapan kita mau belajar? Kapan kita bersyukur? Bener nggak Mas? Ini moga-moga begitu kan. saya paling takut ngomong. Kadang-kadang kan kita manusia kan lupa, kadang-kadang kita hilaf di sini. Tapi sejauh ini sih saya berusaha mengikuti apa yang Bapak Ibu bilang gitu. Ya. Katanya semesta akan selalu melindungi orang-orang yang merendahkan hatinya, meninggalkan orang merendahkan. Katanya Jadi, demikian. guys, pokoknya nonton terus Vena Melinda Channel, akan banyak bintang tamu yang memberikan kalian motivasi hidup, inspirasi, dan yang jelas di Vena Melinda Channel akan banyak sekali hadir yang namanya politisi, musisi, pemain film dari zaman bahla sampai zaman sekarang. Jadi jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.